warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran kan kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Melisa disiapkan? Baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini hari Rabu. Kamis. Oh iya, hari Kamis. Lupa. Hari Kamis. Tanggal berapa anak-anak? 7. Mei ya. Ya, Bu. Nah, hari ini masuk semua? Masuk, Bu. Bu, hari ini pelajarannya bahasa Indonesia. Kita hari ini akan belajar tentang teks biografi. Apa itu, Bu? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian di sini punya tokoh yang membuat kalian tertarik nggak? Kalian suka artis? Boleh artis? Kalian suka apanya? Cantik. Cantik. Tinggi, kaya, Lucu. Kalau yang menginspirasi kalian ada. siapa? Tokoh yang menginspirasi kalian? Jerome. Iya. Apa yang membuat kalian tertarik? Pintar matematika, Bu. Oh iya. Nah, hari ini Ibu harap kalian itu nantinya bisa menjelaskan teks biografi dan kalian bisa menyebutkan ciri-ciri teks biografi dan bisa mengidentifikasi unsur 5W1H dan menganalisis struktur biografi. Tadi kan Ibu sudah tanya tokoh yang kalian kagumi dan kenapa kalian kagumi. Tadi karena pintar matematika. Nah, sekarang Ibu mau nayangin video. Kalian nonton video. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ILS hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estelle Sihandela. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joko Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini tersebut disambut baik suaminya. Kartini mendukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang.
tahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. Ya, anak. Ya, Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya, tokoh siapa yang ada di video tadi? Laki-laki Kartini. Ya. Apa yang membuat Raden Kajeng Kartini itu sebagai tokoh inspiratif? Karena dia memperjuangkan pendidikan buat wanita. Ya. Kapan Raden Kajeng Kartini lahir? Wafatnya? Gak tahu ya. Terus di mana tempat tinggal Raden Kajeng Kartini? Jepara. Terus mengapa dia bisa meninggal? Sakit karena Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks biografi. Nah, teks biografi itu teks yang berisi riwayat hidup seseorang. Nah, teks biografi itu harus sesuai dengan fakta dan tidak boleh diubah-ubah. Jadi kalau itu tadi biografi dari R.A. Kajeng Kartini tetapi berbentuk video. Kalau teks biografi berarti berbentuk tulisan. Nah, contohnya tadi ada R.A. Kartini dan ada juga B.J. Habibie dan juga ada Ki Hajar Dewantara. Nah, terus ada tujuan teks biografi. Kita itu membuat teks biografi itu agar memberikan informasi tentang tokoh supaya yang membaca itu tahu bagaimana perjalanan hidup seseorang dan agar menginspirasi pembaca. Jadi pembaca itu membaca Jadi pembaca itu bisa terinspirasi dari tokoh tersebut. Nah, tes biografi itu juga harus menyampaikan nilai kehidupan seperti sosok R.A. Kartini yang berjuang sebagai wanita, pejuang pendidikan wanita seperti itu. Lalu teks biografi itu tidak boleh dibuat secara asal-asalan, harus terstruktur. Dan strukturnya itu yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berisi tentang pengenalan tokoh. Siapa tokoh tersebut? Apa pekerjaan tokoh tersebut?
biografinya juga ya? Iya, tentang identitas tokoh tersebut. Terus yang kedua harus ada peristiwa penting. Peristiwa penting itu seperti kisah hidup tokoh tersebut atau perjuangan semasa hidupnya tokoh tersebut telah berjuang untuk apa, telah meraih apa. Seperti tadi ada B.J. Habibie, dia menjadi presiden ketiga, terdapat kisah hidupnya. Terus yang ketiga itu ada orientasi. Nah, itu berisi kesimpulan atau pendapat. Berisi kesimpulan atau pendapat, jadi itu pendapat kalian. Menurutku Ki Hajar, menurutku Len Kartini itu menginspirasi karena bagiku dia itu adalah sosok pejuang sekolah perempuan itu. Dan tes biografi itu memiliki ciri-ciri harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Terus harus disusun secara kronologis atau beruntut. Seperti dari umur 5 tahun sudah bisa ngapain, umur 20 tahun sudah lulus kuliah seperti itu atau gimana. Terus di umur 25 tahun sudah bisa apa gitu. Selanjutnya yang ketiga menggunakan bahasa jelas dan informatif. Jadi bahasanya harus jelas dan sesuai ya. Selanjutnya mengandung nilai inspiratif yang sudah Ibu bilang tadi. Harus mengandung nilai inspiratif itu yang bisa membuat pembaca itu suka. Selanjutnya ada contoh teks biografi B.J. Habibie. Ayo dibaca sama-sama. B.J. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak muda, ia dikenal sangat cerdas dan gemar belajar. Ia melanjutkan pendidikan di Jerman dan menjadi ahli pesawat terbang. Habibie berhasil menciptakan pesawat N250 yang membanggakan Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok kerja keras, cerdas, dan cinta tanah air. Jadi itu yang disebut orientasi yang mana? Yang atas Bu, yang bahasa Jambi itu. Iya, ya. Sampai Sulawesi Selatan. ya. Kalau yang peristiwa penting Sejak muda sampai menghasilkan pesawat itu Bu. jadi orientasinya yang Dikenal sebagai sosok keras itu. ya sudah paham ya. Dan Nah, ini tadi orientasinya. Nah, terus ada unsur 5W1H. 5W1H itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu ada apa aja? siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, jadi itu tadi siapa yang ada di cerita tadi tokohnya? Habibie. Dan apa keahliannya? Menarik pesawat. Sama? Presiden. Ya. Kapan? Sejak muda hingga dewasa. Di mana? Di Indonesia dan di Jerman. Mengapa B.J. Habibie ingin mengembangkan teknologinya? Karena ingin mengembangkan teknologi dan memajukan Indonesia. Ya. Bagaimana caranya? Dengan belajar tekun. Ya. Terus nilai inspiratif. Tadi kan teks biologi itu harus mengandung nilai inspiratif. Nah, nilai inspiratif apa yang terkandung dalam cerita B.J. Habibie tadi? Kerja keras. Ya, pekerja keras. Cinta tanah air. Ya. Ya, karena B.J. Habibie cerdas dan pantang menyerah. Jadi kerja keras B.J. Habibie itu belajar hingga ke luar negeri. Terus cerdasnya itu bisa ahli dalam bidang teknologi.
dan cinta tanah air itu dapat mengembangkan Indonesia menjadi presiden keberapa tadi? Iya. Ya. Terus pantang menyerah, tetap berjuang meskipun sulit. Jadi kalau ada teks biografi, menurut kalian itu tokohnya itu inspiratif, berarti kalian itu terinspirasi. Jadi kalian harus seperti tokoh tersebut. Kalian merasa gitu tidak kalau membaca teks itu? Iya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD, dikerjakan ya. Iya, Bu. Tadi sudah ada yang kita pelajari. Siapa? Ada. Ini cuma penulisan ini yang orientasinya yang Ya. Sudah masih bisa kan? Sudah dibahas. Sudah? Sudah. Ayo kalian sekarang presentasi. Maju, salah satu aja Mbak Hadiza, yuk. Ayo jelaskan kerjaannya. Mulai tugas pertama. Tugas pertama ini tadi informasi 5B1H ada siapa tokohnya tadi, B.J. Habibie. Yang kedua itu apa keahlian B.J. Habibie itu bisa membuat pesawat terbang. Lalu kapan B.J. Habibie itu lahir pada tanggal 25 Juni 1936. Lalu di mana B.J. Habibie itu menempuh pendidikan di Jerman. Mengapa? B.J. Habibie itu ingin membuat pesawat terbang karena ingin memajukan negara Indonesia. Yang terakhir yaitu bagaimana B.J. Habibie dapat mencapai itu semua karena ia tuh semangat, terus cerdas, rajin belajar dan tidak pantang menyerah dalam mencapai cita-citanya. Sama semua? Sama, Bu. Ya, selanjutnya. Lalu tugas kedua yaitu ada struktur teks. Yang orientasi itu bagian Basyarudin Yusuf Habibie ini sampai 1936. Lalu peristiwanya itu sejak kecil sampai menjadi ahli pesawat terbang. Lalu untuk reorientasi atau kesimpulan itu yaitu Habibie memiliki semangat sampai berjasa dalam perkembangan teknologi. Soal yang ketiga, sebutkan dua nilai positif dari tokoh. Nilai positifnya itu B.J. Habibie itu tidak pantang menyerah dan selalu semangat. Terus yang kedua, bagaimana kamu meneladani tokoh tersebut? Saya bisa meneladaninya dengan cara mencontoh sikap positifnya, yaitu rajin belajar, terus tidak pantang menyerah, terus berdoa. Lalu ketiga, apakah tokoh tersebut menginspirasimu? Mengapa? Iya, karena sikapnya B.J. Habibie yang tidak pantang menyerah itu menjadikan dia bisa merakit pesawatnya itu. Lalu apa yang paling kamu kagumi? Yang paling saya kagumi itu dia bisa membuat pesawat terbang. Dan yang nomor 5, apakah bisa kamu meneladani tokoh yang kamu kagumi? Bisa, karena
Saya punya cita-cita, jadi saya harus meneladani tokoh yang saya baca. Ya, dikumpulkan. Udah dikasih nama semuanya? Oke. Ya, waktunya mau habis. Sekarang ibu mau tanya dulu. Teks biografi tadi apa? Riwayat hidup yang Berisi kisah nyata. yang disajikan secara Berurutan. tertulis karena teks biografi. Selanjutnya ciri-cirinya tadi ada apa aja? Dimulai dari orientasi. Ini strukturnya enggak sok. Ini strukturnya. Kalau ciri-cirinya apa? Bersifat Benar. nyata, tidak boleh Diubah. Terus apa lagi? Berurutan. Ya harus berurutan. Kalau strukturnya Orientasi, peristiwa penting, sama reorientasi. ya. Terus kalau tadi tadi apa itu namanya? Teks biografi itu mengandung apa saja? Kebenaran. Terus harus mengandung nilai inspiratif. Terus di dalam teks biografi harus terdapat 5 bisa benar. siapa, apa, Kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Oke. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kalian apakah sudah paham tentang teks biografi? Sudah, Bu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, Mbak Melza. Sebelum kita mengakhiri belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi